Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita ada dalam keadaan sukacita dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, COVID-19 telah membuat banyak perubahan ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika berada di gereja. Dulu sebelum masa pandemi COVID-19, katanya kita harus bersekutu di rumah Tuhan atau lebih menyentuh hati ketika kita beribadah di dalam gereja. Mungkin pemahaman seperti ini masih kita pegang. Namun demikian pada masa sekarang ada pemimpin gereja yang menyerukan untuk tidak beribadah di ruang gereja, ibadah di rumah saja. Kalaupun ada yang memperkenankan beribadah di gereja, ketika kita berjumpa dengan umat seiman, kita yang dahulu bertegur sapa, berjabat tangan, memberikan senyuman cinta kasih, namun sekarang sudah berbeda. Bertegur sapa harus jaga jarak, tidak diperkenankan jabat tangan kontak fisik. Senyuman indah tidak tampak jelas karena ditutup oleh masker. Dulu selama ibadah kita dihimbau untuk tidak pegang HP, alat elektronik, karena mengganggu jalannya ibadah. Sekarang kita diperkenankan, malahan media elektronik, HP adalah sarana yang digunakan untuk membuat kita ibadah online. Bisa jadi ada begitu banyak cara ibadah yang pada waktu dulu ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan diubah. Maka dari itu kita perlu memaknai ulang, memahami tata cara ibadah dan juga bagaimana mempraktikkan kehidupan peribadahan. Perlu kita sadari perubahan adalah bagian yang penting dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Terkadang kita mudah menerima. Kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda. Namun demikian, ada juga dari antara kita yang mungkin sulit menerima perubahan itu. Dan kita tidak mampu menyesuaikan diri dalam keadaan yang tidak lama lagi. COVID-19 telah mengubah banyak kehidupan kita serta kehidupan bergereja. Saat ini kita bergumul bagaimana cara memahami sebuah persekutuan jika tanpa ada pertemuan dengan sesama umat secara langsung. Kita sebagai gereja bergumul tentang tugas panggilan kita di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita menyikapi berbagai macam perubahan hidup dan keadaan yang tidak pasti. Tentu ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Pekerjaan mungkin tertunda, perekonomian melesu, tuntutan mendampingi anak dari rumah untuk belajar, dan lain sebagainya. Belum lagi hari Selasa yang lalu, tanggal 8 September 2020, status Kabupaten Pati berubah, masuk ke dalam wilayah resiko tinggi penularan COVID-19. Dan juga beberapa wilayah Indonesia kembali diterapkan PSBB ketat melihat tingginya penularan COVID-19. Nah, di tengah perubahan dan tantangan hidup yang cukup menggoncang, apakah kehidupan kita masih terarah kepada Tuhan? Kita belajar dari sang pemazmur yang memohon kepada Allah agar dia terus mampu fokus kepada Allah sampai pada akhirnya. Mazmur 119 ayat 33 menyaksikan, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Segala hal yang terjadi dalam dunia ini boleh berubah. Akan tetapi kita tetap terus mengarahkan hati, mengarahkan hidup kita kepada Allah. Mazmur 119 ayat 35 menyaksikan, "Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya." Mengarahkan hidup kita kepada Tuhan
berarti kita harus memegang teguh petunjuk perintah Tuhan. Kita harus menyukai akan firman-Nya. Situasi dan kondisi kehidupan peribadahan boleh berubah, tetapi firman Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Prinsip ketetapan hukum-hukum Tuhan adalah membawa kita sebagai manusia pada kehidupan dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Perkataan Tuhan membawa kita sebagai umat manusia untuk tetap teguh, untuk tetap kuat, karena kita perlu memiliki sikap yang terus-menerus belajar akan firman Tuhan. Di tengah perubahan dunia yang sedang terjadi, kiranya kita sebagai umat Tuhan tidak kehilangan arah hidup. Apalagi kita mengikuti arus kehidupan dunia yang membawa kita pada kematian. Akan tetapi marilah kita tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Untuk itu kiranya seluruh hidup dan kehidupan kita arahkan pada Tuhan saja. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin.